hormati, eh, sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatan karena kemacetan hari ini yang tidak bisa terprediksi. Eh, Hari ini kami selaku kuasa hukum dari Mas Fadel, dari kantor hukum Siagian Malioboro, dengan saya Dwi Rangga, kemudian rekan saya Pak Riki, ada Mas Ardi, dan ada rekan kami juga. Kami di sini ingin melakukan klarifikasi seputar adanya isu-isu yang beredar yang berkaitan dengan Mas Fadel dan keluarga Mas Fadel. Jadi perlu kami tegaskan bahwa kami ini adalah kuasa hukum yang mendampingi Mas Fadel dan keluarganya, sebatas itu. Dan kami tidak mendampingi Loli ya. Kami hanya mendampingi Mas Fadel dan keluarganya begitu. Jadi itu menjadi catatan buat rekan-rekan semua agar tidak terjadi salah paham di sini. Kemudian pertama perlu kami tegaskan bahwa kan ini banyak nih beredar, kok pakai pengacara gini segala macam. Jadi hukum kita itu memang menjamin semua orang tanpa pandang bulu, mau dia posisinya salah mau posisinya benar, tidak pandang bulu wajib untuk didampingi secara hukum. Jadi itu biar jangan sampai salah paham ya, atau jangan sampai kok gini-gini. Nah, dan tujuan kami di sini adalah untuk memberikan klarifikasi. Kami tegaskan lagi nih, memberikan klarifikasi terkait dengan isu-isu yang beredar gitu. Nah, jadi mungkin pertama kami ingin klarifikasi seputar masalah isu kehamilan ya. Isu kehamilan. Jadi di sini kita mau bantah bahwa isu itu tidak benar adanya, karena yang perlu menjadi bukti adalah tidak ada satu rekam medis pun yang menyatakan bahwa Loli itu hamil, apalagi tuduhan bahwa dilakukan oleh Mas Fadel begitu. Itu sama sekali kami bantah tidak benar begitu. Dan kita juga bingung nih, pada bilang kalau memang itu tidak benar, kenapa Mas Fadel nggak bawa Loli ke rumah sakit untuk ngecek kayak gitu kan isunya. Nah di sini nih kami bingung, yang menuduh siapa, yang disuruh membuktikan siapa. Kita tahu asal hukum tuh siapa yang menuduh dia yang wajib membuktikan, atau siapa yang mendalilkan dia yang wajib membuktikan. Kalau memang orang-orang itu tuduh Mas Fadel melakukan yang tadi isu kehamilan itu, ya seharusnya mereka yang membuktikan dong. Bahkan kami berani tegaskan, kami tantang lah, bahwa teman-teman yang tuduh tadi silakan untuk upaya hukum. Kalau dirasa memang tuduhan itu benar, bawa bukti-bukti yang mereka punya, bawa selengkap mungkin bukti-bukti yang mereka punya untuk mereka upaya hukum mau kemanapun. Kami persilakan begitu. Jadi biar jangan salah paham, kok malah yang nuduh mereka yang buktikan Mas Fadel. Itu yang agak bingung kami di sini kayak gitu. Kemudian juga ya ada tuh komentar yang menyatakan bahwa Mas Fadel bawa dong cek ke RS kayak gitu kan. Nah ini bingung lagi nih, secara hukum yang bertanggung jawab terhadap perlindungan, kan kita tahu bahwa Loli ini umurnya masih di bawah ya gitu ya. Nah yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak itu keluarganya, kok malah diminta ke Mas Fadel. Itu yang kita pikir agak blunder nih. Tapi ya masing-masing orang kan punya hak kayak gitu. Di sini kita mau himbau juga kepada teman-teman netizen untuk berbijak-bijaklah dalam media sosial. Apalagi pelontarkan isu ya harus bijak-bijak kayak gitu. Jangan sampai ini kan blunder, yang nuduh siapa, yang diminta membuktikan siapa, kan blunder dari situ ya. Makanya kami tegaskan bahwa isu itu tidak benar gitu. Kemudian isu-isu yang lain, yaitu balik lagi kami tegaskan bahwa
jika merasa isu itu mereka punya bukti, mau dari isu kehamilan, isu soal uang dan lain-lain, silakan, kami persilahkan untuk melakukan upaya hukum, sertakan bukti-buktinya. Biarlah ikuti ranah hukum. Jangan malah nyebar-nyebar ke media sosial, apalagi belum dipastikan isu ini benar dan lain-lain, apalagi nggak punya bukti. Waduh, itu kami rasa sih agak konyol ya, kayak gitu. Kemudian kami juga mau menyampaikan bahwa ya hal yang tadi dibilang soal kehamilan, kami rasa itu agak gimana ya, kami jaminlah 1.000.000% bahwa LOL ini kan pendidikannya bagus, apalagi dari UK ya. Ya, untuk dituduhkan dia hamil dan aborsi, saya rasa orang dengan pendidikan yang bagus ini harusnya gak mungkin lah melakukan hal yang kayak gitu, dan bisa diklarifikasi sendiri ke orangnya. Dan jika teman-teman memang netizen punya bukti atau silakan, kami tegaskan lagi, kami akan mengulangi ini bahwa silakan melakukan upaya hukum, jangan berkoar-koar dan menyebarkan isu yang tidak benar. Gitu. Jadi kita di sini memang bicara sudah ke ranah hukum, bukan soal gosip-gosip lagi. Kalau gosip-gosip ya buktinya apa, itu kan masih dipertanyakan, tapi kita bicara soal ranah hukum. Dan balik lagi, yang berkewajiban untuk membuktikan secara hukum adalah orang yang mendudukan, kayak gitu. Jadi kalau yang kan banyak tuh akun-akun yang tuduh Mas Fadel giniin segala macam, punya bukti, upaya hukum aja, simple, itu nggak ribet kok, kayak gitu. Dan kemudian kenapa kami himbau juga lah untuk rekan-rekan, kemudian netizen dan akun-akun yang bermedia sosial, kami himbau untuk ya secara baik-baik lah bermedia sosial. Karena gini, baik-baik dalam artian apa? Harus ngomong ada buktinya, kayak gitu. Jangan menyebarluaskan, apalagi sudah menghina sampai bukan hanya Mas Fadel yang kena, ke keluarga besarnya. Ini kan gak bagus. Ya, negara kita ini negara hukum dan negara yang punya moralitas. Artinya secara moral harus dipertimbangkan. Ini kan Mas Fadel, kemudian Loli juga dan keluarganya. Ya, Mas Fadel ini kan punya masa depan yang cerah, masa depan yang masih panjang gitu. Kalau dirusak dengan isu-isu yang tidak benar ini kan ya kasihan gitu. Maksudnya pahamlah sampai situ teman-teman untuk bagaimana bermedia sosial yang baik dan benar gitu. Mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selamat malam rekan-rekan media, saya Ardi. Saya juga mau menambahkan kembali salah satu isu yang memang beredar luas. Memang ini kami ditunjuk oleh keluarga untuk memberikan klarifikasi bahwa sebenarnya itu Mas Fadel dan keluarga itu mau membantu Loli, istilahnya. Kan Mas Fadel itu tidak menelantarkan lah jatuhnya. Dia yang bantu Loli selama dari UK ke Indonesia. Jadi sebenarnya pun karena masalah yang bergulir ini sudah terlalu besar, pihak keluarga pun sepakat kalau memang keluarganya Loli mau mengambil atau mau dijemput, nggak ada masalah. Kita persilahkan keluarganya untuk menjemput, karena memang keluarganya Mas Fadel ini sudah terlalu resah dengan isu yang beredar. Kan isu ini sampai menyerang keluarga besar, dan menurut keluarga besar ini sudah terlalu berlebihan. Nah, kalau memang Loli kan masih anak di bawah umur, masih dalam kemampuan orang tuanya, ya dijemput saja. Toh keluarga besar Mas Fadel pun sudah mau, bahkan mau mengantarkan, kalau memang diperbolehkan, mau mengantarkan kepada keluarganya kalau ini. Jadi menurut saya sebenarnya ya tidak benar bahwa Mas Fadel ini membawa pengaruh buruk segala macam. Itu kami bisa bantahkan bahwa yang sebenarnya bahwa Mas Fadel ini membantu, kayak Mas Fadel bantu Loli nyariin apartemen
waktu tinggal di Jakarta, Loli bayar sendiri, Mas Fadil bantu nyariin aja. Itu kan salah satu bentuk bantuan dia dan perhatian dia sebagai pasangan Loli setelah dia ada di Indonesia. Itu kan itu menurut saya sudah berlebihan kalau dibilang Mas Fadil macam-macam lah. Tapi ini Mas Fadil dan keluarga malah mensupport. Nah itu yang mau saya garis bawahi. Kalau memang keluarga besarnya Loli mau menjemput atau mau kami yang mengantarkan, nggak ada masalah. Karena diduga kan kalau memang tidak mau dijemput, tidak diperbolehkan diantar juga, apa diduga ada penelantaran, kita juga nggak tahu bahwa Loli ini diduga ditelantarkan. Ya oleh siapa juga saya juga nggak tahu kan. Makanya kami dari di sini juga memberikan garis bawah di situ. Keluarga besar Mas Fadil dan Mas Fadil, kalau memang keluarga menyebut silakan. Kita tidak ada menghalang-halangi, kita tidak ada mau mempersulit lah. Intinya di situ. Sama kayak lanjutkan oleh teman saya yang di Mas Riki. Ada gitu. Baik, teman, izin menambahkan sedikit. Saat ini di tengah isu yang beredar dan saat ini di Indonesia mungkin sangat marak ya tentang isu Fadel. Nah, ada banyak akun-akun yang sangat merugikan kepentingan dari Fadel sendiri, Mas Fadel. Nah, kami sudah mencatat ada sekitar 6 akun nih yang sangat merugikan Mas Fadel dan keluarganya. Dengan demikian, sebagai langkah yang lebih serius, kami akan melakukan upaya hukum ini. Kami juga sudah menyiapkan admin seperti security selama 24 jam untuk melihat siapa akun-akun yang merugikan Mas Fadel, yang berkomentar negatif, karena kan pada faktanya kan belum ada nih salah tidaknya Mas Fadel melakukan tuduhan tersebut. Nah dengan demikian kami menghimbau netizen dan teman-teman untuk berpikir lebih bijak lah untuk melakukan komentar, untuk melihat isu-isu yang beredar. Nah mungkin untuk teman-teman wartawan yang ingin memberikan pertanyaan mungkin dapat dibuat catatan dan buat namanya. Perlu ditambahkan lagi sedikit ya sebelum kita masuk ke pertanyaan, bahwa kita tegaskan juga Mas Fadel dan Loli ini tidak tinggal bersama. Itu kita tegaskan biar pada tahu nih, jadi jangan sampai melebar kemana-mana yang enggak gitu. Dan balik lagi, poin paling utama yang kita mau sampaikan di sini adalah yang pertama, yang nuduh siapa, dia dong yang buktikan. Dia kami persilakan untuk tempuh upaya hukum. Jadi jangan sampai isu ini beredar kemana-mana kemudian yang dipersalahkan Mas Fadel, padahal yang nuduh siapa, disuruh buktikan siapa. Itu yang kan jadi rancu. Makanya kami mau tegaskan bahwa siapa yang menuduh hal itu silakan, kami persilakan untuk tempuh upaya hukum. Entah mau lapor pidana atau segala macam, kami persilakan. Bawa bukti-buktinya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah disampaikan, kami perlu tegaskan lagi bahwa keluarga mempersilahkan, keluarga besar Mas Fadel mempersilahkan untuk apabila mau dijemput si Loli, kami persilakan, kami buka pintu selebar-lebarnya untuk jemput. Bila perlu kasih tahu, kami yang antar, gitu. Jadi biar jangan sampai melebar kemana-mana. Dan kami juga mau himbau kepada para netizen agar jangan cepat percaya dengan isu-isu yang beredar. Simpel aja nih, kalau memang itu fakta atau itu benar, kami tantang kok mereka lakukan upaya hukum. Kalau memang itu benar ya. Kalau mereka nggak lakukan upaya hukum, udah. Kalaupun mereka lakukan upaya hukum, kita siap kok. Karena apa? Memang yang dituduhkan tidak benar. Nah, jadi kami himbau kepada para netizen agar tidak percaya dengan hal-hal yang tidak benar tersebut, gitu. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan daripada teman-teman atau rekan-rekan media. Kasih mic-nya. Kasih mic. Fadel bisa ngomong. Oh. Jadi gini Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gua di sini
Kalian tahu lah, gue gak pernah klarifikasi kan. Selama gue dihujat, gue gak pernah klarifikasi di sini. Sekarang gue klarifikasi karena udah lewat batas banget, sampai memfitnah hamil, sampai abusive gue dibilang sama Loli. Itu udah lewat batas banget. Dan sekarang gue sekali klarifikasi pengen ngebawa ya dengan kuasa hukum gue ya, karena di sini gue bilang sekali lagi itu tidak benar, berita-berita yang ada di luar sana nggak benar, karena udah ngebuat gue kesal, sakit hati, karena kalian nggak ada hati nuraninya buat menghujat kita. Karena gue tahu di sini kalian menghujat gue, menghujat Loli, menghujat keluarga gue karena kalian tidak benar dan tidak ada bukti. Dan yang pertama yang gue kasih tahu, gue bahaya di sini, makanya gue dihujat. Kalian tahu kan konten gue hanya dance. Kalian tahu kan gue di sini fokus sama dance gue, konsisten sama dance gue. Orang yang konsisten bakal diganggu sama orang-orang itu. Dan sampai kapanpun kalian menghujat gue, gak bakal gue jatuh mental gue, gak akan. Ini membuat gue jadi lebih semangat untuk mengalahkan kalian semuanya, jadi lebih kuat lagi. Karena kalian tahu gue hanya sekeluarga, independen, gak ada namanya manajemen atau apapun, gak ada bantuan dari siapapun untuk naik, gak ada. Jadi di sini gue bukan hanya fokus tentang kehamilan, tapi gue fokus tentang ke algoritma di sosial media yang ingin menghancurkan nama baik gue. Gue tahu dari situ arah-arahnya, gue tahu arah-arah kalian, gue tahu kemana. Gue seorang content creator. Gue bukan anak umur 20 tahun yang cuma hanya kuliah atau gimana. Gue content creator. Gue tahu arah-arah kalian mau kemana, gue tahu. Sampai fitnah kalian kejam sekali ke kita, gue tahu. Apalagi sampai kena ke keluarga. Kalau ke gue, it's okay. Gue gak pernah pedulikan itu, gak pernah pedulikan. Karena selalu tutup kuping, tutup mata, fokus sama kalian dan konten gue dan menghibur kalian semua. Seperti itu. Jadi buat kalian semua yang tahu gue seperti apa, sampai disebut gue candu dengan dance gue lain daripada yang lain, kalian senang semua melihat visi-visi gue yang gue buat sendiri. Itu yang membuat kalian takut dan ingin menjatuhkan gue dengan fitnah-fitnah yang kalian muncul di media sosial. Itu aja sih dari gue. Mungkin kepada rekan-rekan media yang mau bertanya, kita persilakan. Ini ada mic ya. Nggak usah pakai mic ya. Kayaknya baik lebih bang. Pakai mic aja. Kedengeran bang. Panti dari sampai berulang ini tuh kan beredar juga di media sosial, TikTok, ini di BBM, yang sahabatnya Loli itu transfer duit ke rekeningnya Fadil. Itu seperti apa mungkin kebenarannya, karena terserah namanya Fadil dan nama si pemilik gitu. Itu gimana? Benar atau enggak? Dan juga soal makanya Iya. Jadi kalau itu tuh gimana ya kita bilangnya? Bukti-buktinya ada kok, kita punya bahwa faktanya bukan seperti itu, kayak gitu. Jadi perlu kita tegaskan ya, Loli ini nggak punya rekening. Jadi justru kita ini dititipkan, klien kita dititipkan, dan kemudian itu pun sudah disalurkan ke yang tertuju, bukan malah dipinjamkan kayak gitu. Ini cuma dititipkan kayak gitu. Tapi yaitu hal-hal yang dipintirin dikit-dikit kemudian dijadikan seolah-olah fakta, yang itu kacau tuh. Makanya kita tantang, kalau memang mereka merasa itu melanggar hukum atau
ada pidananya atau upaya hukum lain, kami persilahkan bawa bukti-buktimu selengkap mungkin. Kalau enggak ya itu anggap aja isu. Ya udah pasti isu dan benar lah. Dan nanti kita pun akan buktikan. Jadi kalau yang buat transferan itu kan gue punya ya sistem di Aten itu ada mutasi, nanti kita buktiin lewat mutasi aja seperti itu, oke? Karena sistem nggak bisa diganggu, gitu, nggak bisa digoyangkan sama orang-orang, nggak bisa. Jadi kita lewat sistem aja mainnya seperti itu. Nggak pinjaman, di situ jatuhnya kita dititipkan dan kita kasih langsung ke laut seperti itu. Jadi kalau misalnya ada fitnah-fitnah di luar sana yang memang memfitnah cuma ada bukti di awal, kan belum ada di akhirnya. Jadi jangan lihat dari awal langsung dibilang kenyataan. Jadi dilihat dari awal ke belakangnya, sampai belakang kita ikutin ke belakangnya. Gitu, itu baru namanya finish. Kalau di awal udah dibilang finish itu berarti bukan ada proses di situ. Kayak gitu. Tapi dengan total yang sama langsung dicerahin semua ke Loli. Ya, Mbak, ya Mas. Jadi gini, memang kan kalau itu di UK nggak ada rekening karena memang dia masih di bawah umur kan. Kalau mau bikin rekening itu bisa. Jadi mungkin hasil endorse ini dititipkan dulu ke Mas Fadil, tapi sudah diserahkan lagi kembali ke Loli. Nah, Jadi gini aja. Jadi gini ya. Kalau misalnya kalian mau tahu tentang itu, silakan klarifikasi ke Loli karena aku nggak mau ngebaik-baikin diri gua di sini atau membenar-benarkan diri gua. Jadi kalian tanya aja langsung ke Loli seperti itu. Karena itu kan kamu jadi dibilang numpang sama Loli. Nah itu dia, karena kan ya kita nggak mikirin itu lah, mau dia bilang dari kecil dilahirin langsung dibiayain sama Loli itu is okay, nggak peduli, yang penting kenyataannya, kefaktanya gue hidup di sini dari orang tua gue gitu. Nominalnya berapa Pak? Nanti kita cek di mutasi rekening ya. Tapi gini, simpelnya yang tahu dua hal ini kan antara Mas Fadil dengan Loli. Orang yang di luar sana, kok dia lebih tahu? Makanya kita bilang klarifikasi ke Loli sendiri nanti. Dan itu kita persilahkan. Bahkan kalau mereka mau upaya hukum pun untuk itu, kami persilahkan juga. Karena Loli sendiri memang sudah menerima itu, dan Loli nanti klarifikasi dari kami sendiri. Itu dipersilahkan. Ada pertanyaan lain lagi dari Ya, saya Abdul dari netonmedia.com. Buat Fadil mempertegas lagi bahwa hubungan Fadil dan Loli sempat putus kan, memang masih pacaran kah? Terus upaya hukumnya akan segera dilaporkan kapan gitu? Jadi kalau yang pertama ya, yang kalau upaya hukum nanti kita hubungin lagi, tapi dengan keluarga, dengan abang-abang di sini kuasa hukum kita. Kalau buat putus, kalian di prank semua sama gua. Itu yang membuat gua jadi lebih privasi lagi, kalian gak bisa nyerang gua itu. Jangan adu ide sama gua, jangan adu otak sama gua karena gua konten kreator di sini. Jadi kalau misalnya putus, itu prank buat gua. Buat kalian. Seperti itu aja. Oh iya, tadi ada lagi ya? Gua tetap pacaran sama Loli. Artinya isu semua itu benar ya? Gak benar. Isu hamil kah? Gak ada yang benar. mungkin ada rekan lagi yang mau bertanya. Ya, perkenalkan nama saya Hashim dari mediadisplay.id. Fadil mau nanya, ini kan di beberapa media sosial itu banyak yang menunjukkan bukti-bukti ya, bukti-bukti mulai dari gambar-gambar, misalkan Loli dalam keadaan mengandung, terus juga ada beredar juga rekaman-rekaman suara Loli teriak-teriak di apartemen, sampai ada yang kayak bikin petisi untuk warga-warga yang di apartemen itu sampai mau mengusir Loli katanya karena disebutnya tuh kayak ganggu dan setiap malam teriak-teriak atau ya membuat gaduh lah gitu istilahnya. Nah itu dari Fadil sendiri gimana tanggapannya Fadil? Itu ada banyak, itu sempat viral juga di media sosial, sampai katanya teriak-teriak katanya Loli sampai mau dipetisi diusir dari apartemen tempat tinggal yang sekarang gitu. Itu gimana? Terima kasih. Jadi menjawab terkait itu kan simpel ya. Balik lagi ke prinsip tadi, siapa yang tuduh
dibuktikan aja. Bila perlu dilakukan upaya hukum, karena terbuka akses untuk itu. Dan Loli sendiri sampai sekarang nyaman-nyaman aja kok dengan Mas Fadel. Jadi kalau tuduhan-tuduhan kayak gitu, kemudian ibarat kata ya bukti-buktinya dipelintir-pelintirin, makanya kita tantang. Kalau memang isu itu diduga ada kekerasan, kemudian soal kehamilan tadi, punya bukti, lakukanlah upaya hukum. Simple, sesimpel itu. Jadi faktanya tidak sesuai dengan itu, kita berani tegaskan bahwa tidak sesuai dengan itu. Dan jika teman-teman yang menuduhkan tadi, misalkan ada tuduhan kehamilan, kemudian ada tuduhan mengenai kekerasan, upaya hukum ada kok, silakan lakukan. Jangan berkoar-koar dengan pelintir-pelintirin hal-hal yang seolah-olah jadi bukti begitu. Lalu seperti apa faktanya itu ya? Faktanya itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Rekaman yang teriak-teriak Loli di apartemennya. Oh, kalau yang teriak-teriak itu sempat ada keributan ya, sebelum sama dia ada pertikaian di sosial media, di HP sama dia. Nah itu pribadi gua lah ya, itu pribadi gua. Jadi bisa tanyakan aja langsung ke Loli. Itu iya, itu buat kesalahan gua. Gitu. Sempat makanya ada teriak-teriak itu mungkin ya seperti itu lah masalah anak muda ya. Udah. Pokoknya dia gini, kalau gue buat kekerasan sama Loli gak bakal nyaman sama gue, jadi gitu aja. Jadi pada membenarkan kalau Loli sempat berantem sama Pada? Iya, memang teriak, memang dia ada teriak di itu, ada di apartemen itu memang ada, karena di sini kan juga ada yang ngurus abang gue sendiri, dan itu dari pihak apartemen juga udah ngechat ke abang gue sendiri kalau misalnya ada yang teriak-teriak dari Loli, dan itu udah tegur itu, kita udah konfirmasi. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kalau yang di VR atau apa itu dari UK, jadi jangan bawa-bawa, jadi dia jangan disangkut pautin sama yang sekarang. Iya, jadi karena ada seseorang yang diputar-putar gak dikasih tahu tanggalnya di sini. Ya, ya nggak? Oke, dari pihak apartemennya sendiri penyelesaiannya seperti apa Fadil? Maksudnya sudah klarifikasi kah atau memang udah kelar atau masalah? Sudah kelar, sudah clear. Karena udah nggak ada keributan lagi dan gua juga udah aman-aman aja, jadi nggak ada, jadi udah clear. Dari abang gua yang ngurus semua aman, terkendali kalau dari abang gua yang ngurus seperti itu. Sama saya tambahin lagi ya, itu tadi kita tantang kalau memang teman-teman yang balik lagi, kami di sini akan betul-betul menegaskan bahwa yang nuduh enggak, silakan lakukan upaya hukum kalau memang itu dirasa benar. Bawa bukti-buktinya, mau setiga apapun bawa. Karena ya kalau dalam hubungan ada gonjang-ganjing itu hal biasa, tapi tidak pernah ada namanya perbuatan kekerasan ataupun perbuatan menghamil, itu tidak ada. Jadi kalau memang teman-teman isukan kayak gitu, misalkan ada oknum-oknum yang isukan kayak gitu, silakan bawa buktinya selengkap mungkin, upaya hukum terbuka lebar kok. Mas Fadil tanya lagi boleh? Itu kalau berantemnya soal apa ya? Soalnya menurut rekaman yang beredar itu kayak selingkuh ya kalau nggak salah. Kalau itu privasi gua, mau gua selingkuh mau enggak itu privasi gua. Masa gua ngurusin orang yang cerai, ya kan gak mungkin juga ya kan, gua aja gak pernah ngurusin orang. Konten gua di sini ngedance aja. Mau tahu banget urusan gua, nah itu aja sudah cukup.